ini suatu kekayaan warisan yang sebenarnya kalau udah punah seberapapun uang kita membeli kembali gitu nggak bisa kan, nggak bisa. Dan ini tidak wajib kita jaga supaya anak cucu kita tahu. Masih di Panggulinan di Kurawa Project dan Kandang Babi 31 kita mendatangi di Cikarang ini yaitu United Smoker ya. Betul, United Smoker. Nah ini kita udah berhadapan dengan Malaysia. Ya, Malaysia. Tanya bang dari profile dan ini. Nama gue James Smokers, gue salah satu vokalis dari grup kebanggaan gue yaitu The United Smokers. Ada satu lagi vokalis, ada UB Smokers, terus drum itu ada Parit, gitar ada Cepot, bass ada Nego, dan band gua berdiri dari tahun 1994. Ya. Dan buat gua main band itu passion, karena ketika gua melihat sesuatu yang tidak beres, apakah itu tentang kebijakan yang menindak ataukah alam yang dihancurkan, itu biasanya gua ngalamin hal yang gundah di hati, sehingga gua harus mengeluarkan unek-unek amarah itu, emosi itu lewat lirik itu. Lirik gua kita udah sempat bikin satu album EP, satu album LP, dan 4 itu kompilasi, terus 2 single lagu akustik yang mungkin 3 bulan lalu udah buat. Dan memang nulis lirik itu buat gue itu sesuatu yang bikin gue tenang, sesuatu yang bikin gue itu seakan-akan Bisa terekspresikan. satu bisa terekspresikan, dan kedua luapan kemarahan gue itu ada tempatnya ya. Karena secara psikologi ketika kita memendam hasrat emosi itu kalau nggak dikeluarin itu bisa menimbulkan ya semacam depresi ya. Dan lirik itu cuman biasanya di terminologi punk sendiri kan nggak banyak ya, paling ya 4 bait atau 4 paragraf. Gue rasa itu kurang cukup, dan sekarang gue lagi rajin nulis feature tentang Kali Cikarang dan alam pada umumnya. Gue coba mengedukasi bahwasannya kerusakan itu apabila tidak bisa kita kurangi atau kita stop akan mampu memberikan feedback yang setimpal dengan perbuatan kita. Untuk keseimbangan alam juga ya. Ya, sini gue lebih concern ke alam, dan udah setahun ini gue melakukan kegiatan terkait konservasi, perawatan, dan pembersihan Kali Cikarang. Jadi gue coba berjuang bareng teman-teman di komunitas Save Kali Cikarang dan yayasan yang gue bikin sendiri yaitu Bambu Foundation. Bagaimana kita mengedukasi orang, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang bahwasanya awal peradaban di Jawa Barat itu atau di Indonesia itu sebenarnya
peradaban sungai yang dulu sempat ditinggali oleh para leluhur kita. Tiba-tiba punah nggak rusak, terkikis rusak. Tiba-tiba masuk ke kapitalisasi era industri ini berubah fungsi. Yang dulunya sebagai sumber kehidupan, kalau sekarang itu menjadi semacam got raksasa. Jadi semua kotoran dari industrialisasi itu dibuang ke sungai. Akibatnya apa? Akibatnya rata-rata kita mengkonsumsi air itu 40 liter. 40 liter itu kalau kita beli itu satu kubiknya itu harga PDAM sekitar 8 ribuan. Kita air aja harus beli gitu. Belum lagi PDAM yang biasanya satu keluarga itu membeli air itu sebesar 80 sampai 120 ribu per bulan. Dari situ gue berpikir bahwa ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan sistem kita, ada yang salah dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh penguasa hari ini. Dan akhirnya gue ketemu nih teman-teman yang idealis nih, teman-teman yang mau jalan tanpa mau dibayar, teman-teman yang mau meluangkan waktu dari dengan keluarganya untuk ikut berjuang dan berpartisipasi dalam mempertahankan Kali Cikarang, atau kita sebut namanya itu markas kita hutan bambu, dan itu adalah menurut kita itu adalah kepingan dari surga yang jatuh ke Bekasi yang tersisa. Dan itu harus dijaga sama kita semua. Wajib demi kelestarian masyarakat di sekitarnya. Kita bisa lihat bahwa akibat kita abai terhadap sungai itu, data terakhir yang saya kaji itu di lapangan ada sekitar 34.000 hektar sawah yang terendam banjir, dan begitu juga pada hari ini nih, ada sekitar 30, bahkan kekeringan itu jumlahnya itu sekitar 8.700 hektar mengalami kekeringan. Jadi musim kering kekeringan, ya, petani itu dimiskinkan, tidak ada satu aliran. Iya, terus musim banjir airnya terlalu overload sehingga menghancurkan ini padi mereka. Dan saya estimasi itu kerugiannya itu yang jumlah warga yang dimiskinkan itu sekitar 500 miliar rupiah. Berdasarkan hitung-hitungan biaya produksi menanam padi, data kepemilikan pribadi termasuk motor, mobil, rumah, elektronik, semua itu sekitar 500 miliar. Dan itu patut kita tanda kutip bantu gitu. Dan kuncinya sebenarnya ada di sungai. Dilestarikan dari alam di sungai itu jadi ada faedahnya. Iya, jadi memang ketika kita abai, ketika kita melihat sungai kita dirusak, ketika kita memandulkan budaya perlawanan dan budaya yang selama ini adalah dianalogikan dengan pang itu, ya hari ini kita rasakan ya. Semangat perlawanan itu bisa berbeda-beda ya. Jenis perlawanan maksudnya bisa berbeda-beda ya. Kita lebih langsung konkret dengan lapangan ya. Ada teman-teman mungkin yang suka menyoal di Facebook, di media sosial. Kalau kita enggak, kita terjun langsung ke sungai, basah-basahan, ngangkutin sampah plastik, dan lebih merawat. Kita lebih ke action gitu. Jadi memang budaya perlawanan yang lebih efektif itu ketika kita melakukan action terjun langsung ke lapangan dengan diiringi oleh propaganda dalam rangka mengedukasi gerakan itu gimana caranya supaya membesar. Itu sebenarnya membesar dan terus diikuti oleh yang lain gitu. Alhamdulillah dari universitas terakhir anak-anak teman dari Presiden University, Pelita Harapan, Pecinta Alam, relawan itu sudah mau lah bergabung, karena perjuangannya itu rumit, sulit, dan melelahkan. Jadi
kalau kita tidak bersinergi dengan elemen tersebut kayaknya mustahil gitu. Tuh guys, salah satu contoh pangkar sejati dari The United Smoker yang dimotori oleh John ini bisa mengapresiasi bagi kita yang belum mengekspresikan bahwa alam itu berguna bagi kita dan kesinambungan hidup kita dan sekelilingnya, makanya harus dijaga gitu. Terus Bang, Sekarang kita tengah melakukan gugatan ya, terkait perusahaan sekitar 2 kilometer kepada perusahaan Gunung Raja Paksi. Jadi yang hari ini udah menyaksikan, saya akan bercerita sedikit tentang das daerah aliran sungai, atau ada juga yang menyebut definisinya sebagai GSS, garis padan sungai. Jadi memang di sungai alam primer, garis padan sungai itu sangat vital fungsinya. Kurang lebih bahu sungai lah ya, pinggiran sungai lah. Nah, karena semak belukar itu manfaatnya luar biasa. Karena apa? Satu-satunya material di bumi yang mampu mengikat unsur tanah itu cuman pohon. Betul. Kita bisa bayangkan ketika dasnya itu gundul, hujan besar datang, maka banjir bah, terus longsor, terus sedimentasi, dan itu adalah itu akan mengakumulasi terjadinya total disaster atau bencana yang luar biasa besar gitu. Jadi ada perusahaan yang rusak sepanjang 2 km dan menebang bambu dan mendirikan existing atau bangunan sepanjang 2 km di Kali Cikarang. itu kalau gundul ya tidak ada supply oksigen atau apa ya bagi kesinambungan. Iya, fungsi tanaman, apalagi kita lagi lebih fokus ke bambu. Jadi teman-teman perlu tahu nih bahwa bambu itu nama latinnya itu Gramineaceae atau giant grass. Jenis rumput raksasa itu bambu. Jadi rupanya bambu itu mampu mengikat tanah. Satu. Dua, itu mampu menghasilkan oksigen 2 kali lipat dari tanaman keras lainnya. Di udara yang kita hidup ini ternyata lebih banyak dihasilkan oleh bambu nih dibanding tanaman keras lainnya. Dan luar biasanya bambu ini mampu menyerap karbon dioksida sebanyak 2 kali lipat tumbuhan biasa. Jadi kalau teman-teman di jalan ada asap kecil kan, perusahaan polusi, pokoknya asap karbon yang dihasilkan dari kegiatan industri itu cuma bambu yang mampu menyerapnya itu racun-racunnya itu. Iya, dan terakhir akarnya itu mampu menyerap zat logam berat seperti merkuri, HCl, CuCl gitu kan. Itu cuma bambu yang mampu menyerap, bayangin aja. Ketika kita ada hipotesa sementara bahwa Kali Cikarang masih tetap punya ikan endemik karena memang itu ada hutan bambu di situ. Itu hasil hipotesa kita sementara. Makanya hari ini ya bicara sungai nggak cuma bicara di mana supaya jernih, di mana supaya nggak ada sampah, tapi secara keseluruhan itu menyangkut das bahunya gitu ya. Dan di PP nomor 38 itu jelas bahwa bahunya adalah green belt atau sabuk hijau yang berfungsi sebagai pengatur ekosistem untuk konservasi, mitigasi bencana, dan menjaga biodiversity di sepanjang sungai itu. Jadi manfaat luar biasa itu. Jadi kalau kita urus, kita piara itu ikan-ikan juga banyak. Jangan kan ikan burung masih bisa ya berdatangan kalau masih rimbun, tapi kalau udah ada itu bahaya sekali. Bahaya. Jadi memang bicara sungai itu mungkin orang filosofinya memancing itu harus memakai umpan yang gitu kalau di alam liar. Ya. Kalau enggak saya balik. Sungainya lestari dulu. Ketika sungainya lestari kan banyak jumlahnya. Ya. Jadi
umpan itu saya anggap nomor 2. Ketika banyak ikan, ya itu mau pancing pakai apa juga mereka makan karena kan banyak jumlahnya, gitu. Satu itu, kedua bahwa penghasilan atau ngomongin UKM, sungai itu bisa dijadikan alternatif yang kontinu. Salah satunya mungkin ya nelayan. Ya. Dan hari teman saya bisa dapat ikan tawar sekali ngejaring 30 kilo. 30 kilo 30 kalau kilo? kali ya 25.000 Lumayan kan. 50.000 itu sekali satu hari. Lumayan. Ada teman saya yang sering mancing ikan endemik Kali Cikarang, ikan bau kan. Ya, bau. Kadang-kadang dia sekali dapat 4 kilo, harganya sekilo 80.000. Terus ada juga nelayan itu yang mencari ikan. Sebenarnya ikan ini ikan parameter bahwa sungai itu jelek, yaitu ikan impor kan, ikan sapu-sapu. Tapi sebenarnya punya ekonomis tinggi buat somai, baso. Ada nelayan dan begitu. Jadi ketika kita membicarakan UKM, sungai itu satu-satunya kita bisa bilang industri yang nggak perlu pakai modal, cuma pakai tenaga aja, kemauan sebenarnya kita bisa menghasilkan dari situ. Percuma kita kasih modal dengan banyaknya program pemerintah ketika secara manajemen masyarakat itu nggak siap, dan akhirnya dari 100 orang yang ikut program paling 1-2 saya anggap gagal. Gagalnya untuk Gagal karena duit yang dikeluarin banyak, yang sampai lulus program pemerintah tersebut kan cuma sedikit. Beda kan ketika alam itu lestari, itu akan dengan sendirinya masyarakat itu mampu mendapat income dari adanya sungai tersebut. biota di situ ya. Oh betul, dari biodiversity. Biodiversity di situ. Ada yang dari ikan, dari apa? Ya, bisa. Itu ada yang dari apa? Frustasi atau kerang-kerangan ada. Ya. Ini kan mahal sekarang. Ya kan yang Ada yang nyari buat obat. ya. Banyak lah. Sekarang mungkin setelah itu agak-agak sulit mungkin sekarang atau Alhamdulillah setelah setahun ini hewan endemik yang dinyatakan punah itu udah ternyata di kita masih ada. Masih ada, contoh ikan belida. Ikan belida itu di Balai Konservasi itu, ikan belida Jawa itu dinyatakan punah di kita, ternyata ada. Temen pernah ada yang ketiga pancing biasa di pancing biasa pada saat awal musim hujan ya sekali itu banyak. Tapi kita yakinkan bahwa ikan belida ada. Bayangin di tengah kota, di kota urban industri di Bekasi masih ada ikan endemik yang dinyatakan punah, di sini ada. Suatu kebanggaan juga ya. Suatu kebanggaan. Ada yang itu ada gitu di situ. Terus yang bangsa yang kecil-kecil yang jarang itu ikan apa aja? Yang sudah hilang di situ ikan lempuk. Oh, ikan lempuk. Ikan lempuk. Tapi saya mendapat kabar di daerah Harga Hulu dari Bendungan Krisno itu kemarin teman ada yang dapat juga. Dapat ikan lempuk. Ikan lempuk itu di Sumatera itu mungkin ikan tapah disebutnya. Agak tipis ini, agak. Dia bentuknya kayak ikan lele, kepalanya sama kayak ikan gabus. Mirip-mirip patin. Aneh. Nah ini suatu kekayaan warisan yang sebenarnya kalau udah punah seberapapun uang kita membeli kembali gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini tidak wajib kita jaga supaya anak cucu kita tahu. Kita tahu ya. Karena kita mengurus alamnya, kita juga mencintai alamnya. Betul. Itu biotanya ada. Betul. Bagi kita juga mencintai, kita dimuliakan sampai puasa gitu ya, Bang, ya. Jadi prinsipnya kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Ya, gitu. Itu guys, bicara di season pertama ini di Pamulinan di Kurawa Project bersama Kadang Gabi 31 dengan John Smoker. Oke. Oke, buat dulu yang masih pada konsisten dengan passion lo, buat lo yang masih seneng bergelut di dunia punk atau underground, gua ngajak hari ini buat
melakukan hal-hal yang konkret. Karena memang ideologi kita itu diciptakan itu sebagai budaya perlawanan. Jadi jauhin dari medsos, langsung gerak ke masyarakat. Jangan pernah berharap dari negara, dan ketika kita ikhlas melakukan perlawanan karena menolong terhadap sesama, Tuhan tidak akan membiarkan kita terlunta-lunta. Jadi stay calm, and keep fighting for our life. Okay, that's it. Thanks. Ya, tadi udah kita bincang-bincang bersama The United Smoker yang dibuat oleh John Smoker, dan udah bincang-bincang tentang masalah komunitas dan keterlibatan kita harus peduli sama lingkungan kita sekitar, khususnya di aliran sungai yang sekarang lagi dikelola. Masih tetap di Pangulinan, di Kurawa Project dan Kandang Babi 31 tetap akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang khas dan mantap. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga bunyikan loncengnya di Kurawa Project dan Kandang Babi 31, dan juga di United Smoker. Oke? Ku arungi hidup ini, dan dalam sempit yang telah ku lalui, licin, tajam mendaki, tanpa menyerah, ku tetap berdiri. Come on! Sedikit pun kami takkan pernah bergeming, walau sudut pandangmu berkonotasi miring.